warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan yang pada keluar. Mudah-mudahan jangan main HP. Yang mudah-mudahan pada sehat, amin. Jangan dilarang ibadah mak, yang pada ikhlas-ikhlas aja. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Masjid Assalam lewat Al-Makmur. Cakep. Mampirnya di rumah Bang Oji. Cakep. Pokoknya yang jawab salam moga panjang umur. Amin. Tahun ini warga Assalam semua bisa berangkat haji. Amin. Udah daftar udah? Oh, belum. Ya mudah-mudahan dikabul hajat pada bisa berangkat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Bareng-bareng yuk kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat fardu isya dan salat sunnah tarawih Masjid Assalam yang moga dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus beserta Pak RW, Pak RT dan tokoh masyarakat, bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajah dan ibu calon hajah, ada juga yang sedang sholat witir barangkali. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Malam ini kita udah masuk malam yang ke-10. Ini masih babak penyisihan di Liga Ramadan. Maka jangan heran kalau babak penyisihan masih banyak, betul? Masih rame. Ntar udah setelah babak penyisihan baru babak semifinal. Mulai kalau babak semifinal itu udah mulai diseleksi, betul? Nanti baru babak terakhir, babak final. Makanya istilah Ramadan pasangnya ada 3, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itfu minan nar. Walau ada bilang ini hadis dhaif li fadhailul amal, boleh kita pakai hadis dhaif hadirin. Kedhaifan hadis bukan karena hadisnya tapi karena perawinya atau riwayat hadisnya. Maka yang pertama kata Rasulullah, awaluhu rahmah. 10 awal Ramadan dari tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini masa-masa pertama, masa banyak rahmat Allah berikan kepada kita. Makanya di fase ini fase babak penyisihan ibarat 3 Ramadan. Kira-kira masih rame kan? Betul. Entar kalau udah mulai babak semifinal wa awsatuhum maghfirah, mulai dari 11 Ramadan sampai 20 Ramadan, kira-kira masjid musola ada kemajuan apa kemunduran, Pak? Apa yang maju ini? Masih kompak aja soalnya. Tapi asal alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu? Inti Ramadan bukan di awalnya, inti Ramadan bukan di pertengahannya, tapi ashrun min awakhir syahr Ramadan. Inti Ramadan ada di penghujungnya. Itulah walakhiru itfu minan nar. Kalau semua orang tahu inti Ramadan di 10 akhirnya, itu babak semifinal penentuan siapa yang menang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita 30 nih, amin. Kita ini doanya dikabul nih Bapak Ibu. Ingat gak doa kita di bulan Rajab, doa kita di bulan Sya'ban? Apa doa kita minta Allah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu mah doa makan, Pak. Waktu bulan Rajab doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Kita pengen minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan bulan Rajab sama bulan Sya'ban kita pada berkah. Amin. Dan kita minta sama Allah sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Sampai umur kita sekarang. Makanya orang yang paling nikmat dan berbahagia adalah orang yang dikasih panjang umur berada di bulan berkah Ramadan. Ini kenikmatan yang mesti kita syukuri. Karena Ramadan, sekali lagi saya katakan, Ramadan itu pelebur dosa. Apa yang dilebur dosa-dosa kita? Bukankah nikmat Bapak Ibu? Kita punya dosa, dosa kita dilebur, dibersihin sama Allah di dunia, biar besok di akhirat kita udah gak diceburin lagi di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya jujurin akan mana Pak punya dosa dibersihin di dunia apa dibersihinnya di akhirat? Jawab Pak, ngomong baik. Jamaah, ini masih semangat atau udah nih? Masih kuat? Siap tarawih 20? Ya, gelap. Ikutin Umar bin Abdul Aziz, siap tarawih 36? Ya kayak imam bro mau apa? Maaf bercanda Pak. Lanjut. Kenapa hadirin? Ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Adanya Ramadan, itu bulan istilah Ramadan pelebur, pembersih. Apa yang dibersihin? Dosa-dosa kita. 11 bulan banyak sekali amal-amalan kita yang kadang bercampur dengan kotoran-kotoran riya, sum'ah, ujub, kibir, sombong. Kadang-kadang kita lupa amal tahajud, amal qiyamul lail, amal duha. Kalau Ramadan ini dikasih gampang kita ibadah. Betul. Ayo saya tanya, sholat isya paling banyak di bulan Ramadan atau bulan yang lain? Selain bulan Ramadan, kayaknya sholat isya yang penuh begini hadirin. Bener gak saya ngomong? Cuma di Ramadan sholat isya sampai keluar-keluar. Nah ini karena disempurnakan adanya syahrul qiyam, ada qiyamul lail yang gak pernah ada di bulan-bulan lain. Inilah intinya, yakni ketika orang melaksanakan qiyamul lail yang gak pernah ada di bulan-bulan lain, yakni sholat sunnah tarawih, ini pelebur dosa kita. Maka siangnya disebut syahrul siam, kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Amin. Tuh tadi MC kita, Masya Allah kayak Agim. Ini kecil-kecil suaranya mantap. Mudah-mudahan jadi ustaz gede. Kacamatanya keren. Pensinya pada lengok begitu. Orang bilang berapa pensi kita berapa dikit. Amin. Saya kalau saya mau tampil begini Pak, saya kasih baju baru, pensi baru, kalau bisa kasih amplop. Jadi belajar, betul-betul. Kalau isinya amplopnya dikasih, isi mata gimana kek? Maka itu kita bersyukur kalau sudah anak muda tampil supaya beliau berinjil lugat. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok, betul-betul. Kalau sudah anak muda yang dilatih dari sekarang, insya Allah assalam tidak akan kehabisan generasi-generasi yang akan datang. Takbir, takbir, jangan banyak-banyak takbiran tadi bilang radikal. Karena itu jangan dirahmati Allah. Yang pertama yang merotoki dosa kita adalah syahrul siam, puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Kalau ngomongin dosa apa saya nggak berani banyak ngomong Pak. Ampunai Bapak Ibu, Ibu mana ya? Oh pada pulang, ada di samping. Kalau udah ngomongin dosa kita belum banyak. Ampunai dan kemarin bukan ceramah yang pas itu. Ampunai ini dibilang silaturahim aja. Maka majelis saya berupa nggak ada majelis taklim, yang ada majelis saya majelis silaturahim. Kenapa saya bilang kita kok nama silaturahim? Lebih nikmat. Kita ini belum sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita nggak ada yang beda. Jangan-jangan Bapak jangan lihat yang ceramah gamisnya putih, pecinya putih, udah pasti orang bersih, belum tentu Pak. Belum tentu Bu. Jangan-jangan yang ampunai yang ceramah dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh, ada yang bilang betul. Kita ini pendosa. Betul? Tuh kan betul lagi. Jangan-jangan yang ceramah dosa sabarkan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat baik. Intinya kita berdosa. Mudah-mudahan pulang dari sini Bapak Ibu semua dapat ampunan. Saya juga yang ceramah, selesai ceramah saya dapat ampunan. Sudah amplop Ramadan. Amplop bukan kata guru saya sini kan alumni Atakwa. Gimana saya alumni Atakwa saya? Alumni Atakwa saya. Jamaah. Alumni Atakwa saya. Kalau kata guru saya makan, kalau ceramah jangan sekali-kali cari amplop gak penting, yang penting berkahnya. Ini bulan berkah sudah mau isi. Yang
Mudah-mudahan saya ada pikiran di hati. Maka itu jangan dirahmati Allah. Yang kita cari adalah pertama, yakni ampunan dosa melalui ibadah puasa kita. Dari hadis sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa, puasanya ikhlas karena iman kepada Allah, mengharap ridho Allah, ikhlas ngerjainnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf ya Pak, cuman amalan puasa yang pahalanya kagak ada putus-putusnya. Kalau sholat jamaah, sholat berjamaah afdal min sholat al-fajr 27 darajat. Sholat jamaah 27 derajat, udah jelas. Baca Quran, satu huruf kata Nabi 10 kebaikan. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, 30 kebaikan. Jelas. Ada ukuran-ukuran pahalanya. Tapi puasa kepada Allah, cuma Allah yang langsung kasih berapa jumlah puasa si hamba itu. Cuma puasa yang ada muraqabah kita kepada Allah. Apa itu muraqabah? Kita benar-benar merasa diri dekat sama Allah. Kita dalam pantauan Allah. Itu puasa. Bisa aja kita ini bulan Bapak pura-pura berangkat sahur, lapar, bibir kita kering-keringin. Padahal kan kita mampir ke warung mana ya nanti? Bisa. Tapi karena kita ada muraqabah, merasa diri dalam pantauan Allah, ada bakal berani kita makan. Walaupun kita masuk ke kamar, kita kunci, kita makan. Bungkusan pura-pura kita masukin dalam tas. Bisa aja gak ada yang tahu. Istri gak tahu, anak gak tahu, keluarga gak tahu. Tapi Allah pasti tahu. Ini hebatnya puasa, menghantarkan muraqabah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita makin dekat sama Allah. Amin. Makin dekat sama Allah. Ini kelihatannya dari wajah-wajahnya warga Assalam ini, PUP, semuanya ini kayaknya calon-calon penghuni surga. Dari muka-mukanya orang kaya semua ini. Tahu kayak apa? Ya kaya dunia iman Islam, amin. Yang kedua, yang berdosa tadi itu syahrul qiyam. Ayo semangat tarawih kita. Yang 20 ayo, yang 8 ayo, yang witirnya tambahin 1, 3, 5 boleh, 7 boleh. Bapak witir itu boleh maksimalnya 11 rakaat. Boleh witir 11 rakaat. Ashrul min awakhir syahr Ramadan, i'tikaf mu'takifin, itu diantar boleh itu bisa 11 rakaat witirnya. Jamaah. Tarawihnya, ayo ikuti Nabi. Tarawih artinya tenang. Saking tenangnya Rasulullah dalam tarawihnya, itu 1 rakaat Al-Baqarah kelar Pak, 3 juz. Rakaat kedua bisa 2 juz. Bagaimana kita praktekin? Imam kita malam ini ayo 1 rakaat 1 juz. Siap? Siap nggak? Ini kayaknya siap-siap nyengir nih Pak. Ini jangan-jangan kalau imam 1 rakaat 1 juz, 1 rakaat 2 juz pas imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang udah jawab kemana? Ada di jendela Pak Ustaz pamit dengkul copot. Betul. Ikhlas mudah-mudahan ibadah kita. Amin. Dari yang sama Pak, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Intinya tarawih yang ditinggalin. Tarawih karena cuma ada di bulan Ramadan. Kalau pengen ibadah maksimal, kalau kata Abu Hadratus Syekh Hadirul Anwar bin Hadir Ali Harapan, Atakwa Hadir Ali. Ini jumalan. Ini kesel banget. Singkat kalau kata Hadirul Ali, Hadirul Anwar maksudnya bin Hadirul Ali, kalau ibadah biar maksimal, jadikan setiap ibadah yang kita mau kerjain Pak, ini jangan-jangan ibadah terakhir kita. Ini tarawih malam ini nih, apa ada jaminan kita besok bisa tarawih lagi? Nggak ada yang tahu Pak. Kita besok pagi nasib kita masih ada apa kagak? Jangan sombong sama yakin umur saya panjang. Umur itu milik Allah. Betul. Kalau Allah mau, banyak orang yang mati lagi ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati Pak. Ada yang mati lagi ceramah mati Pak. Ini apa menjadi saya? Rumah ini lumayan, mati nih Ustaz. Mudah-mudahan sih jangan Pak, masih banyak masih. Mudah-mudahan umur masih ada, amin. Tapi ajal kalau udah datang tayyidah ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang tuh ajal, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimunduri. Maka kenikmatan terbesar bagi umat Nabi adalah berada umur di bulan Ramadan. Jangan kita sia-sia. Siap? Semangat? Syahrul siam puasa kita, syahrul qiyam tarawih kita. Yang 8 mau witir 11, 2 mau witir 3, 2 benar. Yang kagak benar kita ke tarawih. Betul. Udah bismillah biar mesti kita syiar terus. Amin. Yang ketiga syahrul Quran. Ini dosa kita, jangan tinggalin zikir Quran kita. Tilawah Al-Quran.
sebagai penutup, kalau udah datang bulan Ramadan, kitab-kitabnya ditutup semua. Beliau ini imam madzhabul arba'ah dari 4 mazhab yang terkenal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pengikutnya sepertiga belah bumi. Luar biasa. Umur 5 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis. Imam Syafi'i kalau datang Ramadan, beliau tutup kitab yang lain. Kata beliau apa-apa dalam kisah dakwah diceritakan, tidak ada bacaan yang lebih mulia di bulan Ramadan kecuali Al-Quran. Karena ini bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dan petunjuk tadi serta menjadi Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tuh, jam 9 ini Pak. Mudah-mudahan masih semangat ini. Amin. Amin. Mudah-mudahan orang warga asal PUP minimal one day one jus. Siap. Mau lihat ibu one day 3 jus, sehari bisa 3 jus. Apalagi kalau terapak-papak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan apa itu Pak? Ajan apa itu? Ajan maghrib, ajan saya. Pas sudah ajan maghrib dengar ajan 3 juz habis. Juz al-Bukhari, juz semata. Habis bek-bek semua. Yang saya maksud penutup Iqra'ul Quran. Bacalah oleh makan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan buat orang yang bisa menghafal, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Singkat, baru kemarin ada pertemuan dari Mesir Pak, ada ulama umurnya baru 25 tahun sudah hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Masih muda umur 25-27 sudah hafal ribuan hadis dan Al-Quran. Ternyata dia mimpi ketemu Rasulullah, mulutnya sedek, kalau udah ngomong wangi pak mulutnya. Kenapa? Dia mimpi ketika itu dia dicium oleh baginda Rasulullah, mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Pak, kita yang gak mampu menghafal Quran jatuh di anak, ada yang jadi hafiz dan hafiz Quran. Saya yakin 10-20 tahun yang akan datang dari asal banyak ulama-ulama besar. Amin. Banyak ustaz-ustaz, anak-anak kita kelihatan dari kecil sudah mulai mahir untuk bisa tampil di depan. Mudah-mudahan cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa puasa, tarawih, lalu banyak baca Quran. Mau paham mau kagak, baca terus Pak. Kalau kagak lancar, baca terus. Insya Allah sudah berpadilah keistimewaan. Jangan lupa sedekahnya, zakat fitrahnya, dan juga silaturahimnya, zikir-zikirnya. Inilah yang merontokkan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.